Muhammad Fadlan Fadila dari kelas 2D PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang gharib dalam Al-Quran. Kajian tentang bahasa Arab sangat erat kaitannya dengan kajian ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran dalam bahasa Arab yang luas dan sangat beragam. Hubungannya antara Al-Quran dan bahasa Arab merupakan hubungan mutual yang tidak dapat dipisahkan. Di antara hal-hal kebebasan yang terkait dengan tafsir Al-Quran adalah pembahasan tentang lafaz gharib atau ungkapan yang tidak jelas dan sangat sulit untuk dipahami. Berbicara tentang Al-Quran memang bagaikan laut yang tak bertepian. Semakin jauh ia diungkapkan, maknanya semakin luas juga jangkauannya. Dari aspek manapun, Al-Quran dikaji dan diteliti. Tidak pernah habis, bahkan semakin kaya, selalu aktualnya. Mungkin itulah salah satu mukjizat yang terpancar dari kitabullah dari sisi kandungannya. Studi tafsir adalah studi makna dari berbagai corak dan pendekatan yang dilakukan, maka tafsir yang paling dominan adalah linguistik. Objek dari linguistik adalah bahasa yang merupakan fenomena yang tidak dapat dilepas dari segala kegiatan manusia bermasyarakat. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW merupakan kewajiban umatnya untuk membacanya serta sekaligus mempelajarinya, mengamalkannya. Akan tetapi ternyata ada sebagian kata atau lafaz yang sulit untuk dipahami. Bahkan oleh orang Arab sekalipun, lafaz-lafaz seperti inilah yang disebut kata gharib dalam ulumul Quran. Dalam lisanul Arab, kata gharib secara bahasa berasal dari kata baragha yang berarti du'aba, jauh, seperti dalam kalimat baragha ain, menjauhlah dariku. Sedangkan yang berhubungan dengan bahasa Arab, kata gharib bermakna do, ma, a, ghain, la, a, nun, mim, lau, ka, la. Ungkapan yang sangat tidak jelas. Dalam Mu'jam Al-Wasit, kata gharib adalah kata yang mengandung arti yang cukup tidak jelas, mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas dan sangat sulit dipahami. Menurut ahli bahasa, gharib adalah lafaz yang tidak jelas maknanya, yang digunakan oleh mereka yang fasih berbahasa dan ulama ahli bahasa yang piawai dalam bertutur. Ketidakjelasan makna yang dimaksud bisa karena belum pernah ditemukan atau digunakan sebelumnya, dan bisa juga karena memang sudah umum digunakan pada masa sebelumnya tetapi menjadi asing pada masa berikutnya karena yang tidak jelas kalimatnya. Makna ungkapan tersebut, maka perlu penjelasan lebih lanjut mengenai maksud yang diinginkan. Sedangkan menurut ahli sastra al-gharib, dalam lafaz yang tidak jelas maknanya serta dan tidak bisa dipahami oleh orang-orang tertentu dalam artian khusus. Yang dimaksud orang tertentu di sini adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan khususnya dan berbeda dengan orang lain pada umumnya. Di antara ahli bahasa, penyair, penulis, ahli pidato, serta ahli fikih, berbeda dengan ahli bahasa dan ahli sastra. Ahli balaghah memahami gharib
sebagai isti'arah dan majaz. Ahli ma'ni memahami gharib sebagai kata yang tidak jelas maknanya dan tidak biasa digunakan baik di kalangan orang Arab asli yang masih murni maupun orang yang hidup di masa ini. Orang Arab murni tidak bisa memahaminya karena kata tersebut hanya digunakan oleh orang-orang tertentu, di antaranya mereka, dan tidak digunakan oleh kabilah lain. Sedangkan kata tersebut tidak dipahami oleh orang Arab masa sekarang karena perbedaan masa penggunaannya dengan orang-orang sebelumnya. Karena perkembangan bahasa, kata tersebut diabaikan penggunaannya sehingga menjadi tidak bisa dipahami oleh generasi berikutnya. Problematika gharib dalam bahasa Arab atau hadis bukanlah perkara yang diperdebatkan atau mukhtalaf. Karena itulah muncul gharibul hadis. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW tidak hanya bergaul dengan satu golongan kaum saja. Beliau menghadap berbagai kondisi masyarakat dan harus bisa menempatkan diri sesuai kondisi tersebut agar misinya tersampaikan. Maka tidak jarang beliau menyampaikan satu persoalan dengan menggunakan ungkapan yang kata yang sangat berbeda dan tergantung pendengarnya. Dari kondisi semacam ini muncul ungkapan-ungkapan yang terkadang tidak bisa dipahami oleh orang lain secara umum, termasuk orang Arab sendiri. Secara umum ada dua bentuk gharib dan ghoriban lafaz di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah gharib lafaz pada lafaz dan maknanya. Maksud yang pertama adalah yang memang jarang atau tidak pernah didengar oleh para sahabat, karena kan tidak biasa digunakan dalam percakapan orang Arab di masa mereka. Sehingga karenanya para sahabat merasa tersulitkan dalam memahami makna yang gharib tersebut. Yang kedua adalah gharib lafaz pada penempatan artinya di dalam kalimat. Bisa saja lafaz sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi pada konteks kalimat tersebut pada konteks kalimat tertentu, makna yang dikandung menjadi tidak sesuai apabila diartikan dengan makna yang biasa dipahami, seperti penggunaan lafaz fatir dan iftah pada ayat tertentu dalam Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya adalah gharibal Al-Quran atau lafaz yang dianggap tidak jelas atau dengan sulit dipahami adalah sebuah fenomena yang kebebasannya yang pasti terjadi dalam bahasa apapun, termasuk bahasa Arab, dan berlaku pula dalam hadis Nabi. Namun, apakah kategori terjadi dalam Al-Quran? Terlepas perbedaannya tersebut, faktanya gharibul Quran sudah menjadi disiplin ilmu sendiri yang banyak dikaji dan diulas oleh banyak ulama dan karya-karya mereka, dan bahkan menjadi syarat mutlak bagi seorang ahli tafsir. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang gharib Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.